Assalamualaikum anak-anak. Oke, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, sehat semuanya ya. Baik, kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam untuk materi khutbah. Sebaiknya sebelum kita mulai materi kita, silakan diawali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik teman-teman, kita mulai pelajaran ini. Mari kita Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya silakan Bapak minta salah satu untuk memimpin ice breaking ya, supaya kalian lebih semangat lagi belajarnya. Silakan, siapa yang mau memimpin? Oke, silakan Prayata. Tepuk 5. Terima kasih. Sudah. Mungkin bisa Ya, silakan. Oke, terima kasih ya Prayata. Semangat belajarnya semuanya ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak pengen tahu dulu nih, untuk hari ini siapa teman kamu yang tidak masuk? Bapak absen dulu ya. Vendu. Oke, baik. Ada beberapa teman kalian yang sakit ya? Oke, mudah-mudahan kita doakan beberapa teman kalian yang sakit segera diberi kesehatan. Amin. Oke, sebelum mulai materi pembelajaran, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu yaitu tujuan kita mempelajari materi pada pagi hari ini yaitu tentang khutbah, tablik dan dakwah. Terutama yaitu yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu materi khutbah. Ya, tujuannya adalah agar kalian itu bisa mengetahui daripada syariat Islam ya yang diatur berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, tujuannya yaitu supaya kalian bisa sedikit banyaknya terutama bagi kalian yang putra untuk mempraktekkan khutbah dalam lingkungan sekolah gitu ya. Kita kan ada masjid, kita sudah berlangsung ya bagi anak putra biasanya di hari Jumat mereka bergilir untuk khutbah Jumat. Dan yang ketiga, tujuan kita pembelajaran pada pagi hari ini dalam materi khutbah supaya kalian lebih banyak daripada hasanah wawasan ilmu pengetahuan tentang Islam. Bisa dimengerti ya? Oke, baik. Sudah siap? Kita akan mulai materinya. Siap semuanya ya? Baik. Oke, perhatikan. Di sini ada ayat Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 104. Siapa yang mau membaca? Silakan. Siapa? Ya, silakan Adelio. Pernah dengar nggak kalian, apa sih itu khutbah? Apa itu khutbah? Oke, Atika, apa? Menyampaikan ajaran Islam. Ada yang lain? Oke, baik. Ada lagi tadi siapa? Prayata? hampir sama kayak Alfian, dia itu ceramah yang isinya tentang agama dan juga disampaikannya di depan masa atau orang banyak. Oke, khutbah itu berarti intinya adalah menyampaikan apa? Ya, dan mengajak seseorang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hal ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, ini pengertian khutbah. Lalu ada ketentuan khutbah. Ketentuan khutbah satu tentang khutbah Jumat. Di dalam khutbah Jumat ini ada beberapa syarat tertentu bagi seorang pengkhutbah, gitu ya. Satu itu tadi adalah khotib hendaknya suci dari hadas dan najis serta tertutup auratnya.
jelas di dalam syariat fikih, terutama seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia syaratnya itu adalah suci, bersih dari hadas dan najis. Hadas itu contoh kalau pada laki-laki dan perempuan diantaranya adalah mengeluarkan sesuatu dari jalan kemaluan ya, dan yang mengharuskan dia untuk mandi, gitu ya. Kalau najis dia misalnya badan kita tertempel dengan kotoran-kotoran hewan, gitu ya. Dia bisa dengan berwudu saja. Kalau hadas dia harus mandi dengan niat, gitu ya. Lalu tertutup auratnya, ya. Aurat bagi perempuan, gitu ya, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki diusahakan kalau bisa memang tertutup, gitu ya. Tapi kalau bagi laki-laki baina surrah wa rukbah, antara dia punya pusar dengan lutut. Tapi di dalam agama diatur kepatutan di dalam cara kita berpakaian pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun batas auratnya itu baina surah wa rukbah, gitu ya. Oh, sah tidak? Oh iya memang sah sholatnya, tapi secara penghormatan kita gitu ya kepada Sang Khalik Tuhan Allah Subhanahu wa taala, jadi kurang pas dipandang, kurang elok lah ya kalau kalian itu hanya menutup pusar dengan lututnya saja. Bisa dimengerti sampai di sini? Rukun khutbah, 1, membaca hamdalah. Siapa yang tahu bacaan hamdalah? Acungkan tangannya. Oke, siapa ini? Ardian. Hamdalah itu bacanya alhamdulillah, Pak. Alhamdulillahirobbil. Oke, bagus. Yang kedua, membaca syahadatain. Membaca syahadatain. Siapa yang bisa melafadzkan syahadatain? Putri? Siapa yang bisa melafadzkan syahadatain? Ayo. Nggak ada? Anak putra? Ya, boleh. Adelio, silakan. Jadi syahadat itu bacanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapa yang tahu artinya syahadatain itu? Tadi 2 kalimat itu. Ya. Jadi arti bacaan syahadat itu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, bagus. Ya, bisa ya semua ya. Bacaan syahadatain. Yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisalah kalian ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang keempat, berwasiat atau memberi nasihat tentang takwa dan menyampaikan ajaran akidah, ibadah, dan akhlak. Maksudnya apa? Berwasiat atau memberi nasihat tentang takwa. Siapa yang bisa? Menjauhi larangannya dan melakukan perintahnya. Ya, bagus ya. Berwasiat atau memberi nasihat tentang takwa, dan ada tadi menyampaikan atau menitipkan ya kepada para jamaah ya, para pendengar untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan ajaran akidah, ibadah, dan akhlak. Tadi, kenapa sih kita harus menutup aurat pada saat kita beribadah? Karena itu merupakan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari kedua khutbah. Ya, jadi untuk memperkuat tadi ya, daripada nasihat tentang takwa, akidah, ibadah, dan akhlak harus diperkuat dengan dalil, diantaranya ayat Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah doa, ya, diakhiri dengan doa atau ditutup dengan doa, dan ini adalah rukun khutbah. Jadi kalau salah satu rukun ditinggalkan, maka tidak sah
khutbahnya. Bisa dimengerti ya? Oke, next lanjut. Sunnah khutbah Jumat ya, ada beberapa yang disunahkan di dalam khutbah. Oke. Ini adalah sunnah khutbah Jumat. Di antaranya adalah khotib hendaknya berdiri di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi dari jamaah. Yang kedua, khotib hendaknya mengawali khutbahnya dengan memberi salam. Pernah dengar kan ya? Oke. Ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah difahami, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Maka disitulah dituntut seorang khotib dia untuk berlaku bijak gitu ya. Berlaku bijak di dalam menyampaikan khutbahnya, jangan terlalu lama dan tidak terlalu pendek juga. Yang penting tersampaikan daripada rukun Jumatnya. Tadi ya, wasiat takwanya ya, berupa ajakan, anjuran seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khotib di dalam khutbahnya hendaknya menghadap kepada jamaah. Jadi jangan membelakangi jamaah pada saat seperti sholat. Tidak. Ya, kalau khotib itu berarti dia harus berhadapan langsung dengan jamaah. Gitu ya. Terakhir, membaca surah Al-Ikhlas sewaktu duduk di antara dua khutbah. Biasanya seorang khotib itu setelah khotib pertama dia akan duduk ya. Untuk ada jeda dari khutbah pertama dengan khutbah kedua, maka dia disunahkan membaca surah Al-Ikhlas. Bahkan sebagian ulama pun mengatakan itu adalah waktunya mustajab doa. Maka pada saat di antara dua khutbah itu kamu memanjatkan doa karena sebentar dia. Gitu ya, panjatkan doa. Nah, di sini disunahkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Paham semuanya? Oke. Hukum mendengarkan khutbah. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, pada saat berlangsungnya khutbah, ya, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat di waktu imam berkhutbah, maka ia seperti keledai. Jadi walaupun sedang berlangsung khutbah, ada temannya ngobrol. Nah, kamu mengingatkan, misalnya mengingatkan, nggak boleh, kamu ngobrol juga, maka sama gitu ya. Tidak sempurna Jumatnya, jangan, sudah biarkan saja. Itu. Sampai di situ tadi sudah mengerti, sudah dipahami semuanya? Oke, kalau sudah dipahami, ya kalian boleh sekarang kita ada tugas ya. Kalian bisa untuk membentuk kelompok. Cukup 4 kelompok saja. Ya, nanti Bapak berikan LKPD-nya, lembar kerjanya, gitu ya. Silakan kalian mendiskusikan tentang permasalahan yang terjadi di dalam khutbah. 4 kelompok berarti ya. Ini Bapak siapkan sudah LKPD-nya. Silakan kamu diskusikan tentang khutbah. Permasalahan apa yang terjadi di dalam khutbah, apa saja gitu ya. Silakan bentuk kelompoknya. Berarti ini sudah berbaris aja. Oh, per baris. Oke, siap. Sudah ya, Pak. Sudah selesai diskusinya tentang ini masalah-masalah yang terjadi di dalam khutbah atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh seorang pengkhutbah atau tips apa saja sih bagi seorang pengkhutbah agar didengarkan oleh jamaahnya gitu. Ini kelompok kenapa? Ini kelompok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cara menyampaikannya dengan cara lisan dan juga isi dari khutbah itu sendiri. Sekian, terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bapak rasa kalian sudah memahami semua ya tentang materi khutbah kita pada pagi hari ini. Ya, penting bahwa kalian itu jadikan bahwa khutbah itu adalah sebagai sarana ya untuk kalian itu mengetahui tentang hukum Islam, tentang pengetahuan Islam gitu ya. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala itu mengatur dalam tatanan kehidupan kita di dalam syariat. Mudah-mudahan
ya dari apa yang Bapak sampaikan pada materi pagi hari ini membawa manfaat untuk kalian semua dan akan mendapatkan keberkahan ya, kesehatan yang sempurna pula dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum Bapak tutup ya, silakan kalian untuk berdoa ya. Silakan. Shadaqallahul azim. Dari pagi hari ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.